Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Aas Nurlayla, Alfiana Rahmatika, Muhammad Fajrin Rijik, dan saya sendiri Hilda Nur Pauji. Kami akan membahas tentang tes. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian tes, yang akan dibacakan oleh saya sendiri Hilda Nur Pauji. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian tes. Tes berasal dari bahasa Perancis, yaitu testum, yang berarti piring untuk menyisihkan logam mulia dari material lain seperti pasir, batu, tanah, dan sebagainya. Kemudian diadopsi dalam psikologi dan pendidikan untuk menjelaskan sebuah instrumen yang dikembangkan untuk dapat melihat dan mengukur dan menemukan peserta tes yang memenuhi kriteria tertentu. Menurut Ebsters dalam Ari Kunto pada tahun 1995, tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensia, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Menurut pendapat lain juga, tes adalah prosedur pengukuran yang sengaja dirancang secara sistematis untuk mengukur atribut tertentu, dilakukan dengan prosedur administrasi dan pemberian angka yang jelas dan spesifik, sehingga hasilnya relatif ajak bila dilakukan dalam kondisi yang relatif sama. Materi yang kedua yaitu teknik tes. Teknik tes adalah suatu teknik dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid dengan mempergunakan alat tes. Dapat dipahami bahwa dalam dunia evaluasi pendidikan, yang dimaksud dengan tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah oleh tes, sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi tes. Yang selanjutnya yaitu ada teknik non-tes. Pembahasan dalam teknik non-tes ini yaitu satu, pengertian teknik non-tes. Yang kedua, bentuk-bentuk teknik non-tes. Pada bentuk-bentuk teknik non-tes dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Yang kedua, bentuk interview atau wawancara. Yang ketiga, bentuk angket atau kuesioner. Pengertian teknik non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis atau observasi, melakukan wawancara atau interview, dan menyebar angket atau kuesioner. Bentuk-bentuk teknik non-tes itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu ada observasi, interview, dan juga angket. Observasi adalah salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan juga sistematis. Interview adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, sehingga angket berbeda dengan wawancara. Bentuk-bentuk tes itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, dari segi bentuk pelaksanaannya, itu terdiri dari tes tertulis, tes lisan, dan juga tes perbuatan. Yang kedua, dari segi bentuk soal dan juga kemungkinannya, ada tes esai dan juga tes objektif. Dan untuk yang terakhir, dari segi fungsi tes di sekolah, itu mencakup tes formatif, tes sumatif, tes penempatan, dan juga tes diagnostik. Bentuk tes yang pertama itu dilihat dari segi bentuk pelaksanaannya. Ada 3 tes. Tes yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis yaitu tes yang soal atau jawaban ujiannya itu dikerjakan secara tertulis, baik tulisan tangan maupun menggunakan komputer. Yang kedua ada tes lisan. Tes lisan ini dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. Yang ketiga itu ada tes perbuatan. Tes perbuatan mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu unit kerja. Tes perbuatan mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik. Bentuk tes yang kedua yaitu dilihat dari segi bentuk soal dan kemungkinannya. Di sini ada 2 tes. Yang pertama ada tes esai. Tes esai adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa menyusun, mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Yang kedua ada tes objektif. Tes objektif adalah tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain tes betul salah, serta tes pilihan ganda. Bentuk tes yang ketiga yaitu dilihat dari segi fungsi tes di sekolah. Di sini ada 4 macam tes. Yang pertama ada tes formatif. Tes formatif ini yaitu tes yang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Tes ini diberikan dalam tiap 1 unit pembelajaran. Yang kedua ada tes sumatif. Tes sumatif diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Tes sumatif dilaksanakan pada tengah atau akhir semester. Yang ketiga ada tes penempatan. Tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik dalam belajar. Yang keempat ada tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi seseorang, baik dari segi intelektual, emosi, fisik, dan lain-lain yang mengganggu kegiatan belajarnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di ruang diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.